Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, anak-anak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Suara Ibu jelas tidak? Gambar Ibu Jelas juga. yang sudah hadir, silahkan isi link absennya. Ya, kegiatan doa, Ibu minta Ari Anggraini untuk memimpin doanya. Silahkan Ari. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah berefleksi dulu dari pembelajaran kita minggu lalu. Saat kita diskusi, mic-nya bisa di-on saja. Di awal pembelajaran, Ibu akan menyediakan simulasi. Apa yang dapat kalian amati dari simulasi yang Ibu sajikan ini? Ada perubahan energi. Iya, ada perubahan energi. Ada perubahan energi apa aja? Yang warna kuning? Cahaya matahari. Energi matahari. Ya, ada yang ingatlah tentang hukum kekekalan Energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat berubah bentuk dari bentuk energi yang satu bentuk ke bentuk yang lain. Iya, benar sekali. Hukum ini nanti akan menjadi dasar kita dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu termokimia. Apa itu termokimia? Ya, sebelum kira-kira berhubungan dengan apa? Energi, Bu. Ya, energi apa kira-kira? Dari kata termo. Biasanya kalau termo itu berhubungan dengan apa? Termos, Bu. Termo itu apa? Termos dan panas. Air panas, Bu. Ya, buat air panas. Ada hubungannya. Ya. Kalau kimia? Biasanya berhubungan dengan reaksi kimia. Reaksi kimia. Iya, reaksi kimia. Apa itu termokimia? Perubahan kalor yang menyertai fisika dan kimia, Bu. Ya, perubahan kalor yang menyertai perubahan kimianya ya kita. Ya, Bu. Terima kasih Ari. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama peserta tertutup dan terisolasi. Oke, kemudian tujuan yang ketiga peserta didik dapat membedakan apa ini? Gambar api unggun. Iya, gambar api unggun. Oke. Fokus ya sekarang. Apa yang kalian rasakan kalau kalian berada di dekat api unggun? Yang pasti, Bu, panas. Ya, panas. Ya. Sarah. Kenapa jadi panas? Tahu nggak? Karena ada energinya, Bu. Ada energi. Energi apa yang ada di situ? Panas. Energi panas ya atau kalor. Kalian bisa merasakan panasnya padahal kalian berjarak 1 meter. Kalian masih merasa panas. Itu kenapa? Karena perpindahan kalornya, Bu. Iya, ada perpindahan Kalornya. Ya, bagus. Sekarang Ibu akan mengajak kalian nonton video pembelajaran tentang termokimia. Lagi apa materi yang kalian dapat dari video pembelajaran termokimia ya? Pengertian sistem, yaitu pengertian dan contoh-contohnya. Yang pertama, sistem terbuka. Yang kedua, sistem tertutup. Oke, dari video tadi, apa yang kalian dapat? Kimia. Ya, reaksi kimianya tadi ada terbagi dua. Ya. Ya, ada eksoterm dengan Endoterm. Ya, endoterm. Tadi sistem dibedakan menjadi berapa? 3. Ada apa aja? Sistem terbuka, sistem tertutup, sistem terisolasi. Ya, Selvina, benar ya. Ada sistem tertutup, dengan sistem tertutup. Apa tadi sistem tertutup? Ini mungkin selain Selvina nih. Sistem yang nggak ada, Bu. Adalah sistem yang tidak memungkinkan terjadi pertukaran materi dan kalor antara sistem dan lingkungan. Iya, Selvina lancar jawabannya. Iya. Ada kalor yang berpindah dari sistem ke lingkungan. Ya, benar Ari. Oke, kita ke reaksi yang ada reaksi endoterm. Reaksi yang menyerap kalor, Bu. Ya, reaksi yang kebalikannya ya. Reaksinya menyerap kalor. Antara ekso dengan endo?
Bisa, Bu. Oke. Untuk lebih memahami lagi tentang reaksi eksoterm endoterm, hari ini kalian akan melakukan praktikumnya mandiri di rumah. Ini adalah bahan-bahan yang nanti akan kalian gunakan untuk mandiri di rumah ya. Ini ada air. Ya. Kalau misal Untuk bikin video nah lo, Bu, ini. Iya bikin video. Ya nanti Gimana? Kalau ke termometernya, Bu? kalau Supaya nggak ada bisa- termo, cukup dirasain aja. Gelasnya dipegang. Terasa apa? Lebih panas. Termokimia reaksi endotherm. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah kita mengukur suhu airnya menggunakan termometer yang bersuhu 25 derajat. Kemudian kita masukkan pupuk ureanya 2 sendok ke dalam, lalu diaduk. Sesudah kita mengukur lagi, suhunya menurun. Reaksinya tuh sudah dicari atau suhu eksoterm endotermnya udah Gimana kalau nggak ada oralit nih, nah, Bu? Kalau nggak ada oralit nggak apa-apa. Yang ada aja. Ya, kita melakukan presentasi hasil praktikum tadi. Mau seperti apa urutannya? Mau kelompok satu dulu atau kelompok 2? Siapa yang mau presentasi tadi? Atau yang lain? Silakan Ari. Presentasikan hasil praktik. 2 sendok deterjen tambah air. Gejalanya apa? Apa yang terjadi? Gejala terjadi panas dan dingin, Bu. Penurunan Terasa panas. Ya, lanjut. 2 sendok urea tambah air. Itu sebelum reaksi 25. Itu sudah reaksi. Dinding gelas terasa panas. Ya, lanjut. Ini untuk lebih memahami tentang sistem dan lingkungan. Ya. Kalau sistem di dalam artinya apa? Sistem itu adalah bahasa kita reaksi kimia yang terjadi, ya. Nah, kemudian kalau lingkungan berarti segala sesuatu di luar sistem. Ya, di luar sistem. Ya. Oke, kita lanjut. Ini tadi sudah ya, ada 3 jenis sistem. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Ya, hasil kimia tadi. Nah, kemudian yang ini, Ibu analogikan reaksi eksoterm itu sebagai teh panas. Ya. Nah, pada teh panas, suhunya gimana? Suhu di dalam gelas itu lebih panas atau lebih dingin? lebih panas. Ya, lebih panas. Nah, pada reaksi eksoterm itu sama. Ya. Karena terjadi reaksi menghasilkan kalor. Ya, kemudian kalornya menyebabkan sistem itu menjadi lebih panas. Nah, kemudian harus kalian ingat, kalor itu akan berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Ngerti maksud Ibu? Ya. Nih, di dalam gelas tadi kan panas. Berarti itu sistemnya. Kemudian di luarnya itu adalah lingkungan. Nah, maka kalor, nih, lihat panahnya, akan keluar dari sistem. Bisa dimengerti analogi Ibu ya? Ya, jadi akan keluar. Nah, sedangkan yang reaksi endoterm, ini kebalikannya. Nah, suhu di dalam sistem itu akan lebih Dingin. Nah, lebih dingin. Nah, kalau lebih dingin berarti kalor yang ada di lingkungan akan berpindah ke dalam
ke dalam sistem. Iya, ke dalam sistem. Ngerti atau bingung? Ya. Nih, secara garis besar perbedaannya seperti ini. Nah, kalau exotherm, kalor keluar, ya, exo. Kemudian kalau endo, kalornya masuk ke dalam. Ya, diserap oleh sistem, digunakan untuk bereaksi. Ngerti atau bingung? Lihat, ini perbandingan ciri dari reaksi exo dan endotherm. Nah, kalau yang dari praktikum, kalian bisa melihat ciri yang 1 dengan 2 ya. Nih, kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, jadi terasa panas ya. Panas. Oke. Nah, yang mungkin kalian agak sulit mengerti mungkin ini. Ada entalpi sistem. Ada entalpi sistem berkurang untuk exo, kemudian ada entalpi sistem bertambah itu untuk endo. Nah, untuk mempermudah kalian memahami, kita bisa gunakan analogi dompet. Ya. Dompet isinya apa biasanya? Uang. Isi dompet apa? Uang. Uang. Oke, uang ya. Oke. Sekarang kita ke exo. Nah, kalau exo tadi kalornya mengalir kemana? Keluar. Keluar. Nah, berarti sama. Kalau isi dompet keluar, itu berarti jadi apa? Kurang. Iya, kurang. Seperti itu ya. Nah, kalau ke reaksi endo, endo tadi menyerap. Menyerap jadi masuk ke sistem. Ke dalam. Ya, masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam, berarti Bertambah. ya bertambah. Ya, bisa dimengerti ya, analogi dompet Tambah. untuk penjelasan entalpi sistem. Oke. Ya, ini berikutnya ya. Untuk entalpi, itu rumusnya adalah entalpi produk dikurang entalpi reaksi. Ya. Kalau untuk exotherm, delta H-nya negatif. Kalau endotherm, delta H-nya positif. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, untuk materi hari ini, apa kesimpulan yang dapat kalian pelajari dari pelajaran termokimia? Reaksi ekstrem. Iya, reaksi eksoterm. Reaksi yang seperti apa tadi eksoterm? Reaksinya? Reaksi yang disertai pelepasan kalor Ya, ke lingkungan. terjadi pelepasan kalor. Apalagi? Benar, Selvina. Deterjen ditambah air, Bu. Ya, deterjen tambah. Kalau yang Endo? 2 sendok urea ditambah air. Ya, Urea tambah air. Urea tambah air itu kemudian kalau sabun itu exo. Ya. Selain dari praktek, sebenarnya banyak dalam kehidupan sehari-hari yang melibatkan. Ya. Jadi tugas lagi di rumah. Karena nggak sempat lagi ya. Waktu kita udah mau habis. Nah, tugas di rumah. Di situ ada 5 kalian cari 5 contoh reaksi eksoterm dan endotherm yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kemudian juga ada 5 soal PG yang Ibu kasih linknya di Google Form. Ya, jadi lewat Google Form. Usahakan kerjakan hari ini seperti biasa. Ibu tunggu sampai jam 12 ya. Video praktikumnya hari ini juga praktikumnya ya. Usahakan Kirim di WA, Bu. LPPD-nya bisa lewat WA aja, Gin. Oke, untuk pembelajaran hari ini semuanya cukup. Pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi sama perhitungan entalpinya juga. Untuk hari ini ada yang mau ditanyakan? Sebelum Ibu akhiri? Tidak ada? Oke.
Ya. Ya, terima kasih udah hadir di kelas Zoom Ibu. Terima kasih banyak yang sudah tepat waktu ya. Tepat waktu ya. Iya, tinggal. Untuk yang kurang tepat waktu, semoga diperbaiki lagi, berikutnya bisa lebih disiplin. Ya, oke. Ya, salah hilang, mohon maaf. Ibu akhiri dengan alhamdulillah. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.